Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan kita di minggu ketiga untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana peran strategis manajemen sumber daya manusia. Ada 2 kali pertemuan ya untuk berkaitan dengan materi ini dengan minggu yang akan datang. Nah, yang pertama sebelum kita mempelajari apa itu peran strategis dan bagaimana perannya di dalam perusahaan atau organisasi, kita lihat dulu apa yang bisa kalian peroleh ketika sudah mempelajari chapter atau bab ini ya. Yang pertama adalah dengan mempelajari ini kalian bisa menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia dan hubungannya dengan proses manajemen. Jadi kemarin kita sudah mereview fungsi-fungsi manajemen kalau kalian masih ingat ya, ada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, apa yang dilakukan dengan fungsi-fungsi itu terkait dengan sumber daya manusia? Ya, jadi merencanakan bagaimana proses rekrutmen, bagaimana proses seleksi ya dari sebuah organisasi sampai dengan bagaimana mengawasi ketika para pekerja itu bekerja. Ya, untuk mengendalikan ketika mereka bekerja. Kemudian yang kedua, memberikan setidaknya 8 contoh cara penggunaan konsep atau teknik manajemen sumber daya manusia, apa saja ya. Yang ketiga, mengilustrasikan tanggung jawab lini dan staf manajer sumber daya manusia. Jadi nanti akan kalian tahu bahwa tugas seorang manajer sumber daya manusia itu tidak hanya ngurusi bagiannya saja, ya, atau staf yang berada di departemennya. Tapi pada dasarnya, seorang manajer sumber daya manusia itu mengurusi seluruh tenaga kerja yang ada di sebuah organisasi tersebut, seluruhnya, dari mulai top manajemen sampai level paling bawah. Kalau kalian masih ingat, ya, yang kita pelajari di dasar manajemen, ada top manager, ada middle manager, ada first line manager, dan ada employee di situ. Nah, semuanya diurusi oleh manajer sumber daya manusia. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberikan contoh yang baik peran sumber daya manusia dalam memformulasikan dan melaksanakan strategi perusahaan. Nah, untuk yang pertama atau bagian pertama, kita lihat bagaimana tugas seorang manajer sumber daya manusia. Diawali dengan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Bisa kalian lihat di situ bahwa ada 5 fungsi dasar. Awal kita pelajari ada 5, ya, PLOC, Planning, Leading, Organizing, dan Controlling. Di dalam manajemen sumber daya manusia ada satu lagi fungsi yang biasa juga digunakan di dalam sebuah kepengurusan atau sebuah manajemen sumber daya manusia, yaitu staffing, penstaffan. Bagaimana mempekerjakan orang sesuai dengan keahliannya, posisinya, kompetensinya, ya. Kemudian apa itu Human Resource Management atau HRM, dikenal dengan Human Resource Management? Kebijakan dan praktek yang meliputi aspek sumber daya manusia dari posisi manajemen, termasuk mulai dari rekrutmen, screening, pelatihan, penghargaan, dan penilaian prestasi. Di sini terlihat bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang manajer sumber daya manusia mulai dari rekrutmen, kemudian ada istilah screening. Apa itu screening? Ya, screening itu secara harfiah disebut sebagai penyaringan. Apa yang disaring? Jadi kalian perlu tahu bahwa dulu ya seorang PNS itu atau calon pegawai negeri sipil ya atau ASN sekarang ya, aparatur sipil negara sebutannya, sebelum masuk sebagai seorang PNS atau ASN itu ada proses screening. Proses screening itu adalah menyaring si calon itu apakah dari atas atau ditarik ke atas, mbahnya, mbah buyutnya itu punya hubungan dengan anggota yang terlarang di Indonesia. Apa itu PKI? Ya. Nah, kalau ada hubungan yang meskipun sebenarnya dia tidak terlibat secara langsung, maka ada istilahnya apa sih? Aturannya bahwa mereka tidak akan bisa diterima sebagai seorang ASN. Itu proses screening. Nah, masing-masing organisasi akan punya proses screening sendiri-sendiri. Ya, mungkin misalnya salah satunya kalau kita lihat di perusahaan besar, ada satu perusahaan besar ya di Indonesia yang proses screeningnya itu adalah ketika salah satu calon itu kemudian melamar, ya, kemudian mengikuti serangkaian testing atau seleksi di situ, maka kemudian ketika dia tidak diterima, ya, untuk seterusnya atau jangka waktu berikutnya itu dia tidak akan bisa melamar lagi. Kita tidak tahu apa keputusan atau apa
kenapa keputusan itu diambil ya oleh sebuah organisasi. Tapi itu proses screening ya. Nah, kemudian ada penghargaan, pelatihan. Jadi bahwa seseorang ketika masuk itu perlu melakukan atau dilatih ya, atau mengikuti pelatihan supaya kemudian dia bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Penghargaan bahwa kinerja kita itu dihargai, appreciate oleh pimpinan gitu ya. Bisa dengan penghargaan berupa kinerja, penghargaan berupa promosi ya, jabatan, artinya dia bisa naik jabatan. Kemudian berkaitan juga dengan penilaian prestasi. Ya, bahwa seseorang ketika dia bekerja totaliter di situ, kemudian prestasinya dinilai, kemudian dia akan memperoleh kesempatan yang itu sudah diatur oleh perusahaan. Nah, berikutnya ada beberapa aspek secara personalia dari tugas seorang manajer. Tadi saya bilang bahwa manajer itu tidak hanya mengurusi bagiannya saja. Dia mengurusi di luar bagiannya atau departemennya, dia juga mengurusi seluruh departemen yang lain. Maksud saya begini, seorang manajer sumber daya manusia itu satu level dengan manajer pemasaran, dengan manajer produksi. Mereka berada pada middle manager, ya, dengan manajer pabrik, ya. Nah, manajer sumber daya manusia di luar mengurusi tenaga kerja atau karyawan yang berada di departemennya, itu juga mengurusi tenaga kerja yang ada di atau manajer sumber daya manajer pemasaran, kemudian manajer produksi ya, manajer mutu, itu juga menjadi urusan. Nah, ini kita sebut sebagai aspek personalia. Jadi yang diurusi adalah personalianya, yang bersangkutannya ya. Apa saja? Satu, melaksanakan analisis pekerjaan. Jadi menentukan pekerjaan masing-masing karyawan. Memang untuk departemen yang lain ya, pekerjaan yang dituliskan atau disebut dengan tadi analisis pekerjaan, itu manajer sumber daya manusia tidak menguasai ya. Misalnya nih, manajer produksi punya karyawan. Apa yang dilakukan oleh manajer produksi dan karyawannya, tentu saja manajer sumber daya manusia tidak paham. Tapi kemudian itulah kerjasama. Ya, manajer sumber daya manusia akan bekerjasama dengan manajer produksi atau dibantu oleh manajer produksi untuk kemudian membuat daftar bahwa pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh tenaga di bagian produksi. Nah, itulah yang nanti akan diserahkan pada manajer sumber daya manusia. Ya, nah, kemudian dibuat analisis pekerjaannya. Ini akan kita pelajari di chapter berikutnya. Kemudian merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja. Ya, ini jelas tugasnya seorang manajer sumber daya manusia. Tapi seperti apa kebutuhan tenaga kerja di organisasi tersebut atau di perusahaan tersebut, tentu saja manajer sumber daya manusia juga tidak mengetahui secara langsung. Misalnya begini juga, contoh kasus, seorang manajer pemasaran baru saja kehilangan 2 tenaga kerjanya di bagian pemasaran. Mereka resign atau mengundurkan diri karena kemudian bekerja di tempat lain. Nah, ada 2 lowongan ini di bagian manajer pemasaran. Maka kemudian manajer pemasaran akan memberitahukan pada manajer SDM, nih kita butuh 2 tenaga kerja karena resign beberapa bulan yang lalu misalnya. Tolong melakukan proses atau kita minta tolong untuk melakukan proses rekrutmen. Nah, yang melakukan itu adalah manajer sumber daya manusia dan stafnya ya. Nah, cara bekerjanya itu begitu. Kemudian memilih calon tenaga kerja, orientasi, melatih karyawan baru ya, mengelola upah dan gaji atau memberikan kompensasi, menyelenggarakan pemberian insentif dan benefit, yang misalnya ada tunjangan, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain, kesehatan ya. Nah, ini adalah benefit dari seorang tenaga kerja yang diberikan oleh manajer sumber daya manusia ya. Kemudian menilai prestasi kerja, berkomunikasi. Jadi perlu berkomunikasi dalam konteks di sini bahwa manajer sumber daya manusia itu melakukan proses wawancara, pembimbingan, pendisiplinan. Ada karyawan yang tidak disiplin, sering terlambat masuk, atau kemudian banyak sakitnya, atau masuk tidak izin ya, atau kemudian melakukan istilahnya ada konflik ya dengan tenaga kerja yang lain. Ini urusannya si manajer sumber daya manusia ya. Kemudian melatih dan mengembangkan manajer, dia mengirim tugas keluar, mensekolahkan ya. Kemudian membangun komitmen karyawan. Ya, ada aturan-aturan main yang perlu dipahami atau diikuti oleh tenaga kerja supaya kemudian komitmen dari karyawan itu terbangun ya.